Bang, Hmm. mungkin bisa ceritain awal alasan Larissa Chow mengajukan gugatan mungkin alasannya apa bang? Yang jelas dia merasa sendiri dalam menjalani kehidupan. Gitu. Berarti merasa sendiri itu karena memang tidak ada sosok peran yang dialami oleh Larissa atau seperti apa bang? Eh, nggak ada, maksudnya gini loh. Dia merasa bahwa dia itu menjalani kehidupan keluarga itu dengan sendiri selama selama dia pernikahan. Jadi itulah yang puncaknya 2025 di Oktober. Gitu. Berarti bang soal isu yang 2 tahun apa namanya adanya permasalahan itu cekcok mungkin tanggapannya gimana bang? Apakah benar atau gimana bang? Cekcok. Iya cekcok dalam masa pernikahan Kalau dalam cekcok nggak ada, artinya gini, dia merasa sendiri saja, puncaknya memang nggak ada masalah di Oktober 2025. Itu aja. akhirnya memutuskan untuk Untuk berpisah ya. Jadi intinya kita juga tim juga berapa kali untuk menanyakan kepada klien kami, ini benar nggak, udah pasti belum, bahkan sebelum persidangan pun kami juga sering mengingatkan atau menanyakan masih masih bisa nggak untuk bersatu kembali atau bagaimana seperti itu sih. Pengambilan keputusan ini sebenarnya dari Larissa sendiri atau sudah komunikasi antara dua pihak, Bang? Kalau apa keputusan itu dari saya sendiri, apa klien kami sendiri. Cuman kan itu sudah pasti ada komunikasi, artinya eh, apa namanya, karena ada ini apa permasalahan ya, pas dia sudah memisahkan diri, apalagi dari Oktober 2025 sudah bisa di rumah ya, itu pasti apa namanya sudah menjadi keputusan bulat seperti itu. ada hak kartu Agona gini nggak sih bang yang Dimohonkan dimohonkan mungkin? nggak ada, atau gono gini nggak ada dimohonkan. Harta Gitu. bersama nggak ada. Harta bersama atau gono gini kan sama. Ya. Berarti apa bang yang diajukan dalam gugatan sendiri? Iya, iyalah mati. Berarti apa bang yang diajukan dalam gugatan? Yang jelas yang diajukan adalah untuk pisah, ya kan? Petitumnya nih, tuntutannya untuk pisah, kemudian apa nafkah mut'ah, terus nafkah anak itu aja. Kemarin seperti itu. Ada nominal bang dari nafkah mut'ah dan anak gitu? Di permohonan kita sih dibikin, di gugatan kita dibikin nafkah mut'ah itu 50 juta, kemudian apa namanya untuk nafkah anak 3 juta per bulan. Tapi ya itu kembali lagi kepada putusan majelis hakim. Bang ini kan ada juga pihak-pihak lainnya bang yang senang dengan atas perceraiannya dengan Larissa dengan suaminya. Ya mungkin tanggapannya gimana bang? Kalau sampai selama ini kami tim nggak pernah tuh mendengar ada yang senang dalam untuk apa namanya perpisahan ini, nggak ada. Artinya saya tidak mendengar ya. Kami tidak pernah mendengar, bahkan kami juga sering menggali kepada klien kami, itu jangan dipercayalah, mungkin buzzer-buzzer atau seperti apa. Lagi kan isu perselingkuhan kan dinaikkan kembali ya bang ya. Ibaratnya Larissa dituding gitu bang oleh netizen gitu. Ada isunya perselingkuhan mungkin gimana bang? Kalau perselingkuhan, kalau ada pasti ada perlawanan atau dibalik, bukan digugat tergugatnya, bahkan mungkin klien kami bisa jadi termohon apa namanya telak taklik kan gitu. Artinya nggak ada itu namanya perselingkuhan dari fakta-fakta persidangan loh ya, itu tidak ada seperti itu. Berarti memang alasannya hanya merasa sendiri aja bang ya. Iya, dia merasa sendiri aja dalam kehidupan gitu. Itu selama 2 tahun belakangan ini bang merasa sendirinya itu bagus. Apa baru di Oktober? Apakah baru di 2000? Oktober 2025 itu? Ya, kalau apa namanya menurut keterangan tim kami ya seperti itu. Artinya kami sudah menggali kepada klien kami ya, memang dari Oktober 2025 itulah sudah puncaknya lah, dan memang sudah pisah rumah dari saat itu. Intinya, Kan jedanya cukup lama ya bang dari Ya. Oktober ke Mei untuk melayangkan gugatan. Kenapa Apa nggak tuh dari bang Oktober? pertimbangannya tuh bang? pertimbangannya jelas kan sekarang ada syarat ya, harus 6 bulan pisah rumah segala macam ya. Artinya ketika formilnya sudah dipenuhi, kemudian apa namanya dan hal sudah siapnya mental dan psikisnya dari klien kami, akhirnya diajukan. Berarti sidang selanjutnya kapan bang kalau boleh tahu bang? Tanggal 6 tanggal 6 Juli 2026. Diagendakan Putusannya dalam bentuk e-court.
Jadi full keputusannya online ya bang. online. Bang, menyangkut mungkin yang ada di sosial medianya Larissa juga. Ini kan dia merasa sendiri kan, yang abang bilang tadi. Mungkin ada kaitannya dengan kayak pada saat dia lahiran dia ikut bayar apa segala macam. Ini ada kaitannya itu juga nggak sih bang? Aduh, ini sebenarnya bukan saya tidak mengungkap. Intinya di dalam perkara perceraian kan sifatnya tertutup. Jadi kalau itu saya tidak bisa komen ya untuk seperti itu. Jadi artinya kalau dia ada komen seperti apa tadi di medsosnya beliau ya, ya itu nggak ada kaitannya sih sebenarnya untuk alasan perceraian gitu. Dan ini kan cepet banget ya bang ya. Dari ajuan terus ke 3 kali sidang. 3 kali sidang Tiga kali doang. sidang. Berarti emang first step gitu ya bang ya. Memang tidak hadir tergugatnya, tidak hadir, sudah dipanggil secara patut bahkan diterima oleh tergugat. Jadi first step gitu ya bang ya maksudnya. Kalau perspektif nanti pas putusannya memang tidak dihadiri oleh tergugat. Dan tidak memberikan surat atau keterangan yang lain-lain gitu bang? Artinya kan panggilan itu ditujukan kepada tergugat. Menurut kemarin persidangan diterima oleh yang bersangkutan, cuma tidak hadir, tidak menggunakan haknya lah untuk menjawab sebagai tergugat. Mungkin dari pihak abang sendiri, bukan Larissanya gitu, dari abang mencoba menghubungi tergugat nggak sih? Enggak, kita enggak mencoba menghubungi karena memang itu kewenangannya kan dari pengadilan.